Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fata quwwatan syadidah wa ja'ala al-Indonesia daulatan mustaqilah wa bi arsitah wa bi pancasila silsilah wasabang ila simulu al-wilayah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Tuhan sarwa sekalian alam, yang mana oleh Allah telah memberikan kita nikmat sehat badan, sehat pikiran. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana lahirnya Nabi Muhammad derajat wanita ditinggikan. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad, derajat wanita tidak ada guna di mata bangsa dan wanita saat itu dibunuh. Tapi sekarang setelah lahir Nabi Muhammad, malah derajat wanita mahal 21 main. Kata-kata sambutan saya kepada pimpinan Mahat Asasun Najah, kepada Dewan Guru, kepada Dewan Juri, lebih khusus kepada santriwan dan santriwati yang saya cintai. Pada malam ini saya akan membahas satu tema yang berjudul Generasi Islam. Salawat dan salam saudara seiman dan seagama. Jikalau kita berbicara tentang generasi Islam saat ini dan generasi Islam dulu sangat beda. Kenapa? Karena generasi Islam dulu lebih mementingkan akal daripada nafsu. Dikarenakan mereka takwa kepada Allah dan kepada Rasulnya. Siapa contohnya? Saya berikan Abu Bakar contohnya. Abu Bakar, iman Abu Bakar tidak diragukan lagi. Maka sabda Nabi, lauzina imanu Abi Bakrin ma imani ummati raja'a imanu Abu Bakrin. Jikalau ditimbangkan iman Abu Bakar dengan imannya umatku, kata Nabi, niscaya maka lebih beratlah iman Abu Bakar. Jadi iman Abu Bakar tidak diragukan lagi. Dan generasi dulu saudara, mereka rela mati-matian untuk Islam ini. Mereka rela untuk memperjuangkan Islam ini. Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya mengajarkan sahabat berani mati, tapi lebih dahsyatnya berabun mati. Berabun mati saudara. Pada suatu ketika Nabi sedang menyiapkan pasukan berperang, itu di depan musuh sudah banyak, sudah bersiap dengan pasukan tombaknya, dengan pasukan berkudanya. Lalu Nabi memeriksa barisan dengan kudanya, Nabi ke ujung kanan hingga ke ujung kiri. Setelah itu ada seorang pemuda, yang mana pemuda tersebut sedang memakan beberapa butir kurma di atas kudanya. Lalu Nabi lewat, si pemuda tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, jika aku terjang ini musuh, lalu aku mati di jalan Allah, apa ganjaran yang aku dapat ya Rasulullah?" Lalu Nabi menjawab, "Wa'idkumul jannah." Engkau dapat janji masuk surga yang sehamparannya langit dan bumi. Lalu pemuda tersebut menjawab, "Bakhil, bakhil, bakhil." Itu kalau bahasa Indonesianya bagus, bagus, bagus. Lalu Nabi berhenti.
Mahala makabi kau dikabakin-bakin. Apa janggaran yang menyebabkan engkau mengatakan bagus, bagus, bagus? Lalu pemuda menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Semoga aku menjadi ahli surga. Lalu Nabi melanjutkan untuk membariskan pasukan, untuk memeriksa pasukan. Tiba-tiba ada pemuda seorang lagi, dia sedang memakan 3 butir kurma. Lalu pemuda ini menjawab, ini kalau aku makan kurma ini, langsung aku berperang, kelamaan masuk surganya. Kelamaan nih masuk surganya, saudara. Lalu apa? Dia campakkan kurma itu, lalu dia kejar musuh itu dengan dia hentakkan kudanya, dia serang sendirian itu pemuda. Lalu semua kaget, siapa itu yang berani menerjang musuh itu? Siapa yang berani? Yang semangatnya itu tidak ada perintahku, kata Nabi. Sebelum dia sampai pembatasan, ribuan anak tombak menyambutnya, ribuan pepanah menyambutnya. Lalu sampai pemuda tersebut mati syahid. Lalu Nabi bertanya, siapa itu yang tadi yang berani, yang begitu nekatnya dia melawan musuh sendirian? Sahabat menjawab, tadi pemuda yang bertanya ya Rasulullah. Lalu Nabi menjawab, dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu masuk surga. Jadi tak pantas zaman generasi kita ini takut mati, berani hidup, berani mati. Takut mati, nggak usah hidup. Takut hidup, mati saja. Generasi saat ini harus berani mati, saudara. Orang yang mati syahid, dia akan berdiri di depan pintu surga, akan memasukkan 70 keluarganya. Kira-kira nikmat tidak? Nikmat tidak? Makanya jangan takut mati, saudara. Tapi beda zaman sekarang, saudara. Generasi sekarang ini mereka lebih mengutamakan nafsu daripada akal. Mereka maksiat merajalela, memakai narkoba, ganja, yang lebih dahsyatnya lagi pacaran, saudara. Ini saya bahas tentang pacaran. Orang yang pacaran itu seperti budak. Karena orang yang pacaran, ketika si wanita tersebut meminta kepada sang laki, karena cinta membutuhkan pengorbanan. Tanpa pengorbanan jangan cinta-cinta. Apa dibilang wanita tersebut? Dek, bang, saya minta buah apel, bang. Pemuda laki tersebut dibeli demi kekasihnya. Bang, adik Hawa buah rambut. Bang, malam ini adik Hawa buah duren. Abang tersebut dibilang, ini buah ini kapan Hawa, adik? Lelaki seperti budak dibuat perempuan. Betul tidak lagi? Tak usah pacaran. Hancur generasi gara-gara pacaran. Suamimu, pacarmu belum tentu jadi suamimu, dan pacarmu belum tentu jadi istrimu. Karena kenapa? Pacar sudah berkhianat tentang kesucian. Laki-laki sudah berani menghubungi wanita yang bukan marhamnya, dan wanita sudah berani untuk membuka dirinya. Dia mau dicium, dipegang, sampai dibunuh. Makanya tidak pacaran. Kalau kalian mungkin ada pacaran, putusin pacaran. Kalau nggak mau putusin, nggak putusin. Saudara seiman dan seagama. Kenapa? Karena gara-gara itu kita akan menimbulkan maksiat, bahkan hamil di luar nikah. Kan seperti gitu hancur generasi, rusak generasi. Tak
pantas, jadi maka tak usah pacaran. Apa kata Nabi? Wahai pemuda, jikalau engkau mampu menikah, maka menikahlah. Karena itu menjagamu dari kemaluan dan menjagamu dari. Tiba-tiba ada seorang pemuda bertanya kepada seorang wanita, "Di, hidupku ini tanpa dirimu kan bagaikan pohon tanpa buah. Pada malam ini, pada saat ini saya ingin mengungkapkan cintaku kepadamu, Di. Maukah engkau terima jadi pacarku?" Perempuan tersebut menjawab, "Mau." Sama dengan, "Maukah engkau zina samaku?" Perempuan tersebut mau. 2 tahun engkau pacaran, 2 tahun engkau maksiat. Makanya yang pacaran putusin, nggak mau putusin biasa putusin. Saudara, seiman dan sahabat. Kalau engkau sudah mampu, maka datanglah ke rumah orang tuanya. Kupingan kau dengan bismillah. Engkau minta restu orang tuanya. "Mak, ini saya sudah siap nih jadi mertua mak." Kalau engkau sudah silakan. Ada 6 cara untuk menghindari pacaran. Yang pertama, nazratun, fabtisamon, fakalamon, famau'idun, falimaun dan falikaun. Berawal dari nazratun, pandangan. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Kalau engkau lihat wanita, tak usah engkau lihat. Wanita jelek pun. Yang kedua, fabtisamon, senyuman, senang. Yang ketiga, pasalamon, kedain kita dong. Alah. Yang keempat, fabtisamon, janjian. Yang kelima, pakalamon, rumahnya di mana, Di? Nama ibunya apa, Di? Alah. Yang keenam, pertemuan alami bahaya. Keenam ini kalau kita bisa hindari, maka kita tidak terjerumus dalam pacaran. Saudara seiman dan sahabat, engkau melihat maksiat di luar sana. Apakah kita sebagai generasi Islam segitunya? Apakah kita generasi Islam harus melihat saja? Kita sebagai generasi Islam harus bertekad kuat, harus bersemangat untuk melindungi agama Allah ini. Kenapa? Padahal Allah Maha Kuat, Maha mampu untuk membolak-balik dunia ini. Tapi kita sebagai umatnya harus menolong agama Allah. Maka firman Allah, "Wa man yabtaghi indal islami dinan fala yuqbala minhu fil akhiri wa man." Barang siapa yang mencari agama selain agama Allah, maka tidaklah dia sekali-kali diterima agama itu, dan di akhirat kelak dia menjadi orang-orang yang buruk. Santriwati, jikalau engkau ada yang melamar saudara seiman dan saudara, santriwan, saudara seiman dan saudara, Aceh orang Aceh wanitanya hitam putih bermuka. Orang Simelu
orangnya dari atas sampai ujung kuku. Itu orang Simelu. Tapi kelebihannya orang Aceh mahal harganya. Orang Simelu 5 mayan sah. Jadi kalau ingin pergi pergilah. Orang banyak sangat ini. Saudara seiman dan kesimpulan, kita sebagai generasi Islam harus bersemangat untuk membantu Islam. Karena Islam agama kita. Karena Islam yang diridai oleh Allah. Janganlah kita sekali-kali demi uang untuk menjual agama kita. Janganlah kita sekali-kali melecehkan agama kita. Seperti kemarin saya pergi ke Taman Sari melihat panggung pentas. Jadi apa? Orang di sana disco. Disco dia meniru gaya sholat. Itu kan melecehkan agama Islam. Saya sampai marah, sampai tidak suka melihat itu. Kalau ada batu di tangan saya, wah, kena kepala. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan ke kota Simelu. Jangan lupa beli kue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar meninggalkan kita dalam meninggalkan